Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Diah Kusumaningrum. Kali ini kita akan coba membahas tentang animasi 3 dimensi. Kita akan coba mengetahui lebih lanjut mengenai pipeline produksi animasi 3 dimensi. Coba perhatikan baik-baik, kira-kira logo apakah ini? Saya yakin semuanya udah tahu ya. Jadi ini adalah logo Transformer yang terkenal dengan efek animasi 3 dimensinya yang sangat menakjubkan. Nah, dari gambar ini kita bisa membayangkan ya, proses apa saja sih yang harus dilakukan sampai jadilah sebuah film Transformer ini. Jadi untuk membuat konten animasi yang baik ini memerlukan sebuah proses dari mulai perencanaan hingga pengerjaan yang baik. Proses produksi dari awal sebaiknya dilakukan dengan alur dan perencanaan yang matang, sehingga akan didapatkan hasil yang baik sesuai rencana. Alur atau proses produksi merupakan rangkaian proses yang harus dijalani oleh para pekerja produksi agar jadwal produksi dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Alur produksi animasi bisa juga disebut dengan pipeline produksi animasi. Tahapan alur produksi animasi ini ada tiga tahapan. Yang pertama adalah pre-production atau praproduksi. Merupakan suatu tahap yang dimulai dari pencarian ide cerita yang kemudian nanti akan dikembangkan menjadi sebuah naskah atau skenario. Kemudian pembuatan konsep, desain karakter maupun background, storyboard serta animatic awal untuk mengetahui timing animasi secara keseluruhan. Nah, di dalam praproduksi ada yang harus disiapkan. Yang pertama adalah ide cerita atau gagasan yang dituangkan dalam skrip atau naskah. Dalam prakteknya, biasanya produser melakukan riset terlebih dahulu untuk membuat konsepnya, karena harus menentukan segmen pasar juga, konsep artnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada naskah ini tadi hasil dari ide cerita. Berikutnya ada desain karakter dan desain environment. Desain ini meliputi penentuan warna, color palette yang digunakan. Jadi ada banyak sekali color palette. Dari awal sudah harus ditentukan color palette mana yang digunakan. Kemudian ada setting background, dan yang paling penting adalah setting dari karakternya sendiri. Nah, untuk aset storyboard dan animatic, ini merupakan pravisualisasi, yaitu pembuatan skrip cerita yang diterjemahkan menjadi panel-panel gambar yang dinamakan storyboard. Nah, adegan-adegan yang sudah ditentukan, terutama dari segi sudut kamera atau kamera angle, gerakan kamera atau kamera movement, dan gerakan karakter yang akan dibuat, itu sudah ditentukan di dalam storyboard. Sehingga nanti untuk layoutingnya tidak akan begitu jauh dari konsep awal. Nah, kalau proses animatic sendiri ini merupakan panel-panel storyboard yang sudah ditentukan durasinya digabungkan dengan suara dan efek dari masing-masing adegan yang akan dibuat. Nah, dalam tahap ini proses animasi dapat dilihat gambarannya menjadi acuan bagi layouter atau animator untuk nanti bekerja dalam membuat adegan yang diinginkan oleh produser. Nah, kemudian ada dubbing dan musik. Ini biasanya sudah ditentukan juga di praproduksi di awal. Nah, berikutnya untuk tahapan kedua adalah produksi atau proses produksi atau production. Tahap di mana proses pembuatan modeling 3D suatu karakter dan properti yang sudah disetujui dimulai. Diikuti dengan proses texturing, rigging, layouting, kemudian di preview dan melakukan pergerakan animasi sesuai dengan timing layout yang dibuat. Ada juga lighting, star rendering, dan pemberian visual effect. Nah, apa aja sih yang ada di proses produksi? Yang pertama ada modeling. Modeling ini proses untuk menciptakan objek 3 dimensi yang ingin dituangkan dalam bentuk visual nyata, baik secara bentuk,
termasuk teksturnya dan ukuran objeknya. Nah, texturing sendiri adalah proses pembuatan atau pemberian warna. Kalau di 3D biasanya material namanya ya. Jadi objek akan dibuat seakan-akan nyata. Misalnya dari baju atau mungkin dari propertinya seperti ada material besi, ada material dinding dan lain sebagainya. Ini dibuat senyata mungkin. Berikutnya adalah rigging. Rigging ini pemberian struktur tulang pada objek 3 dimensi. Jadi nanti ketika objek digerakkan akan bisa digerakkan sesuai dengan pose yang diinginkan. Kemudian layout. Layouting ini berfungsi sebagai penggambaran lebih detail dari storyboard. Jadi ini semacam pembenaran atau penyempurnaan dari storyboard yang sudah dipastikan keruntutannya. Penggambaran dimensional dari mana karakter animasi akan bergerak dan bagaimana pergerakan kamera itu ditentukan di layouting. Animating atau animation ini adalah proses pembuatan animasi, dapat berupa gerakan objek atau model atau gerakan kamera. Nah, ini dia akan menciptakan animasi walk talk atau animasi fly talk, dan ada animasi yang lainnya juga. Nah, kita dapat menentukan arah dimulainya suatu gerakan animasi yang tentu saja disesuaikan dengan storyboard yang telah dibuat di tahapan praproduksi. Kemudian ada lighting, yaitu proses pembuatan dan pemberian cahaya pada model sehingga diperoleh kesan visual yang realistis karena terdapat kesan kedalaman ruang dan ada shadow pada objek tersebut. Nah, kemudian ada proses 3D rendering juga di sini ya, draft rendering. Ini adalah pembentukan sebuah gambar dari sebuah model yang dibentuk oleh perangkat lunak animasi. Nah, ini dia berisi geometri, titik pandang, tekstur, dan cahaya yang diperlukan untuk membuat gambar yang utuh. Nah, ini proses-proses dalam produk. Kemudian yang tahap ketiga adalah post production atau pasca produksi, tahap di mana hasil animasi dari tahap produksi digabungkan dalam proses compositing, pemberian efek tambahan, kemudian ada color correction, pemberian audio, serta finalisasi dalam produk akhirnya. Apa aja sih yang termasuk di dalam pasca produksi? Yang pertama ada compositing. Ini tahap di mana semua hasil dari shoot rendering dipadukan dan disatukan ke dalam satu scene film animasi yang utuh. Kemudian ada color grading atau color correction. Ini koreksi warna agar tema warna antara satu shoot dengan shoot lainnya bisa menjadi seragam. Jadi disesuaikan juga dengan genre filmnya, apakah komedi, romantis, horor, atau action. Nah, kemudian video editing ini berisi tahapan pemberian visual effect seperti api, hujan, debu, pemberian sound effect juga ya seperti bunyi ledakan, bunyi hujan, angin kencang, dan lain sebagainya. Nah, final rendering ini nanti dimana keseluruhan project ini disatukan menjadi dia mengalami tahapan-tahapan kerja sebelumnya kan ya, dan di sini dia disatukan dalam satu file. Kemudian yang terakhir adalah mastering. Mastering ini merupakan proses di mana file yang telah jadi akan dipindahkan ke dalam materi memori eksternal, disesuaikan dengan format video yang nanti akan dipasarkan. Apakah ini akan ditayangkan di bioskop ataukah di dalam bentuk DVD atau mungkin ditayangkan di TV. Jadi untuk mastering ini dia menyesuaikan dengan format video yang akan dipasarkan oleh produser. Nah, oke, baik, terima kasih. Itu tadi adalah materi mengenai pipeline produksi animasi 3 dimensi. Harapan saya sampai di sini kalian bisa memahami ya bahwa proses produksi animasi itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kadang kita membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun untuk menyelesaikan sebuah animasi yang berdurasi 3 jam ya, dimana kita membuat detail dari objeknya, dimana kita membuat gerakannya, materialnya, efek-efeknya, dan lain sebagainya. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Dari sini
Semoga kalian sudah mendapat gambaran ya, dan harapan saya adalah lebih menghargai lagi karya-karya animasi yang ada di dunia ya, dan semoga nanti kita bisa ikut menyumbang, walaupun itu hanya satu film saja ya, walaupun dalam satu tim mungkin kita hanya kebagian untuk membuat satu gerakan, tapi itu udah suatu kebanggaan tersendiri jika kita bisa terlibat dalam sebuah pembuatan film animasi. Oke, tetap semangat, tetap jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.